Salam jumpa lagi Bapak Ibu sekalian, masih di aplikasi Merdeka Mengajar untuk pendamping SMK Pusat Keunggulan maupun Sekolah Penggerak. Kali ini kita akan eksplorasi bagian menu kelas ya. Di bagian bawah aplikasi ini ada beranda kelas akun. Kemarin di video sebelumnya kita sudah mengenal menu akun ya. Di sini kita bisa mengubah settingan akun kita, dan juga ada beberapa bantuan maupun hal-hal lain informasi terkait akun ya. Di beranda juga tampilannya seperti ini, bisa kita lihat ya. Kemudian di bagian kelas, apa fungsinya ya bagian kelas ini? Jadi bagian kelas ini adalah menampung hasil assessment dari siswa kita ya. Jadi bagian kelas ini adalah hasil asesmen siswa itu akan masuk ke dalam folder kelas ini ya. Di dalam aplikasi ini kan ada asesmen murid ya. Asesmen murid itu di sini masih berisi asesmen diagnostik. Nah, nanti di sini ada instrumen yang nanti bisa dikerjakan oleh siswa. Nanti hasilnya kemana? Nah, hasilnya akan masuk di folder kelas. Oke. Kita klik menu kelas, kemudian kita akan menambahkan kelas baru. Ya, di sini saya sudah memiliki kelas 10 TPM 1. Saya akan menambahkan satu kelas 10 TPM 2. Klik tambah kelas, kemudian akan terbuka halaman buat kelas. Saya beri nama X TPM 2. XTPM 2. Jenjang ya, jenjang kita pilih sesuai jenjang yang ada ya, kelas 10 ya, jenjang 10. Tahun ajaran sudah benar ya, sekarang 2001, 2021, 2022. Kalau sudah sesuai ini buat kelas, klik simpan. Nah, kalau sudah akan muncul berhasil membuat kelas, 2 tombol tambah murid ke kelas dan selesai. Kita klik selesai saja ya. Jadi sudah tambah satu kelas lagi namanya 10 TPM 2. Kita klik back ya, kembali. Nah, kita sudah punya 2 kelas di sini. Nah, Bapak Ibu, kelas ini ternyata tidak bisa dihapus ya. Folder kelas ini tidak bisa dihapus, tetapi bisa dinamai ulang atau rename ya. Jadi rename itu kita klik kelas yang mau di rename, kemudian ini tanda berbentuk pensil ya, pensil itu kita klik di sini. Nah, ubah nama kelas, silakan dirubah sesuai yang diinginkan, terus klik simpan. Nah, begitu ya. Nah, di sini di kelas baru kita, saya belum memiliki siswa. Saya belum memiliki murid. Kemudian kalau ingin menambahkan murid, klik daftar murid. Bagian atas ini ada daftar murid. Nanti akan ada halaman daftar murid. Di sini 0 murid karena kita belum punya. Saya mau menambahkan murid baru, klik tambah murid, kemudian di sini akan muncul tambah murid ke kelas. Nah, ini masih secara manual menambahkannya ya. Jadi nanti kedepannya kalau ini aplikasi sudah rilis secara final, karena sekarang itu masih beta, murid itu harus kita tambahkan manual. Kalau nanti sudah rilis final, itu daftar murid sudah muncul di sini. Bahkan bisa saja sudah ada nama kelasnya, karena bisa saja nanti aplikasinya sinkron dengan Dapodik sesuai kelas yang ada di Dapodik ya. Jadi kemungkinan seperti itu akan bisa terjadi.
Misalkan kita tambahkan murid secara manual ya, masukkan data murid manual. Nah, di sini akan ada nama lengkap, tanggal lahir, NISN jika ada. Jadi kalau tidak tahu NISN-nya tidak kita isi, tidak masalah. Misalnya di sini nama lengkap kita tambahkan ya, murid Ubed, tanggal lahir, mau tanggal berapa ini, 17 Agustus. Nggak bisa diklik ya sebelumnya ya. Kalau mau menambahkan tahun kita klik tahunnya ya, misalnya murid saya tahun 2005 lah ya, 17 Agustus 2005, setel 17 Agustus 2005, simpan. Nah, kalau sudah tersimpan, satu murid ditambahkan, klik simpan. Nanti akan muncul murid ditambahkan di sini, murid Ubed ini ya. Jadi ini secara manual, tapi kita tidak harus menambahkan satu persatu ya. Ini tidak usah nambahi satu-satu juga tidak masalah. Kita cukup buat foldernya saja 10 TPM2 seperti ini. Nanti biarkan kosong, tidak masalah. Dia akan terisi ketika ada siswa yang mengerjakan asesmen yang kita berikan ya. Jadi dia akan terisi secara otomatis kalau ada asesmen masuk berdasarkan link yang untuk kelas TPM2 ya. Jadi nanti akan secara otomatis terisi. Jadi kita tidak harus ngisi satu-satu seperti ini ya. Ini tadi daftar muridnya. Kalau mau kita ubah data bisa, hapus juga bisa. Misalnya kita hapus saja wis ya. Cara nambahkan manual kan sudah bisa tadi, kita hapus saja. Nah, sehingga saya memiliki 0 murid di kelas TPM 1 maupun TPM 2 ya. Itu yang bisa saya sampaikan dulu ya. Video selanjutnya kita akan mendistribusikan atau menggunakan asesmen diagnostik yang ada di aplikasi ini kepada siapa? Kepada siswa di sekolah kita berdasarkan kelas yang sudah kita bikin di aplikasi. Itu saja ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.